Perang ini merupakan perang besar yang dialami oleh umat Islam dengan bala tentara yang sangat tidak masuk akal. Kaum muslimin hanya berjumlah 313 dan kaum musyrikin atau kaum kafir Quraisy pada waktu itu berjumlah sekitar 1000 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqal qailin huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Salatan wa tasliman li sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa wasilatina ila rabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan nikmat untuk memenangi bulan Ramadan pada tahun 2025 ini, atau tepatnya pada tahun 1446 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita di bulan Ramadan ini bukan hanya ibadah saja, akan tetapi juga mempelajari bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Banyak peristiwa yang telah terjadi pada bulan Ramadan, antara lain adalah peristiwa nuzulul Quran, peristiwa Fathu Mekah, dan juga tidak lupa peristiwa Perang Badar. Nah, pada kesempatan kali ini marilah kita bahas, marilah kita cermati, marilah kita pelajari beberapa hikmah yang kita dapatkan, yang harusnya kita pelajari pada Perang Badar yang telah dilaksanakan atau yang telah terjadi pada bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Perang Badar merupakan perang besar yang dialami oleh agama Islam, yang dialami oleh umat Islam pada zaman Rasulullah SAW. Perang Badar ini dilaksanakan atau terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, atau tepatnya sekitar tanggal 13 Maret 624 Masehi. Perang ini merupakan perang besar yang dialami oleh umat Islam dengan bala tentara yang sangat tidak masuk akal. Kaum muslimin hanya berjumlah 313 dan kaum musyrikin atau kaum kafir Quraisy pada waktu itu berjumlah sekitar 1000 orang. Nah, kita tahu bahwa dalam kitab Khulasatul Nurul Yaqin telah dijelaskan bahwa perang Badar di antara sebabnya adalah anna Rasulullah kharaja liyaqtaridu ayran li Quraisyin rajiatan minasyami, bahwa sebab di antaranya, sebab terjadinya perang Badar adalah ketika Rasulullah SAW itu keluar untuk menghalang-halangi kaum Quraisy yang pada waktu itu kaum Quraisy baru kembali dari negara Syam, dan pada waktu itu kaum Quraisy membawa harta benda yang melimpah. Wa kana ma'ahu 300 wa 13 rajulan. Nah, pada waktu itu Rasulullah juga bersama para sahabatnya yang sekitar 313 sahabat. Falamma 'alimat Quraisyun bidzalik arsalat 950 rajulan. Nah, pada waktu itu kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu ketika mengetahui bahwa Rasulullah dan para sahabatnya itu akan menghadang mereka, mereka berhasil lolos kemudian menghubungi kaum mereka ataupun orang-orang yang menjadi anggotanya, sekitar ada 950 orang. Bahkan ada juga yang meriwayatkan adanya 1000 orang. Nah, sebenarnya Rasulullah SAW itu tidak bermaksud untuk perang, akan tetapi hanya bermaksud untuk menghalang-halangi kaum Quraisy agar kebutuhan kaum muslimin ini tetap terjaga. Nah, kita tahu bahwa kaum Quraisy pada waktu itu sekitar 1000 orang, atau dalam kitab ini dijelaskan 950 orang. Nah, kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW hanya berkisar 313 orang. Apakah mungkin 313 melawan 1000 orang bisa memenangkan perang besar tersebut? Akan tetapi Rasulullah dan para sahabat tidak gentar untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, agar diberikan kemenangan pada perang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan janji-janjinya kepada Rasulullah SAW untuk memenangkan perang tersebut. Karena kalau tidak menang, lantas untuk kemajuan kaum muslimin itu bagaimana untuk kedepannya? Nah, kita tahu bahwa 1000 orang tersebut dan 313 sangat tidak masuk akal. Akan tetapi berkat Rasulullah SAW telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menurunkan sekitar beberapa ribu malaikat untuk membantu Rasulullah SAW. Nah, pada perang tersebut terjadi perang besar sampai
dijelaskan bahwa sebanyak 70 orang faqutila minal musyrikin sab'una rajulan. Dijelaskan di sini bahwa terdapat 70 orang kaum musyrikin yang meninggal dunia. Minhum Abu Jahlin wa usira minhum sab'una asiron. Nah, di antaranya adalah seorang Abu Jahal, dan juga selain adanya 70 orang tersebut yang meninggal dunia, ada juga 70 orang yang menjadi tawan Rasulullah SAW. Faqutila minal muslimin arba'ata asyara rajulan, dan ada korban dari kaum muslimin sekitar ada 14 sahabat. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mengubur semua mayat-mayat atau semua pahlawan tersebut, semua orang yang terlibat dalam perang tersebut dikubur di sana juga. Kemudian ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah mendapatkan sekitar 70 orang untuk ditawan, itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab mengusulkan agar 70 orang tersebut agar dibunuh saja. Akan tetapi Rasulullah SAW menolak itu semua. Ada juga yang berpendapat bahwa 70 orang tersebut kalau dia mau bebas, silahkan menyerahkan harta bendanya untuk menebus tawanan tersebut. Nah, maka dari itu tidak adanya atau 70 orang tersebut tidak jadi dibunuh oleh kaum muslimin, akan tapi menebus dengan harta benda mereka. Nah, hikmah dari atau pelajaran dari perang tersebut yang terjadi pada 17 Ramadan antaranya adalah yang pertama, bulan puasa atau bulan Ramadan ini bukan bulan untuk dijadikan ajang seseorang untuk bermalas-malasan. Bayangkan saja ketika Rasulullah SAW bersama kaum muslimin atau bersama kaumnya, bersama umatnya pada waktu itu berperang dalam keadaan berpuasa. Nah, sekarang kita tahu banyak orang Islam, banyak orang-orang yang memprotes bahwa dirinya tidak kuat berpuasa, hanya berdalih dia bekerja keras. Nah, itu kalau kita ambil hikmah dari perang Badar tersebut, tentunya tidak ada apa-apanya antara bekerja dengan adanya perang yang begitu besarnya, sampai-sampai bahkan kaum muslimin telah memenangkan perang tersebut. Di antara 313 peserta atau 313 sahabat yang ikut berperang pada Rasulullah melawan 1000 kaum musyrikin atau kaum kafir Quraisy dan memenangkan hal itu dalam keadaan berpuasa atau pada bulan Ramadan, tentulah itu menjadi sebuah contoh untuk kita selalu bersemangat dalam bulan Ramadan, agar kita selalu bersemangat untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hikmah yang dapat kita ambil adalah tidak bergesa-gesa dalam memutuskan sebuah permasalahan atau perdebatan, karena pada saat itu ada juga sahabat yang berusul atau mengusulkan Rasulullah agar tidak berada di titik ini, akan tapi di titik ini saja karena ini lebih strategis. Nah, Rasulullah tidak merasakan lebih karena Rasulullah itu lebih mulia, tapi Rasulullah juga memberikan kesempatan bahwa sahabat tersebut usul di sini, siapa tahu ini memang letak yang strategis. Nah, dari itu kita tahu bahwa seorang pemimpin seperti Rasulullah tidak hanya, walaupun sebagai Rasulullah telah dijadikan tuntunan bagi kita, tentunya Rasulullah tidak menghakimi saja secara sepihak, tapi juga bermusyawarah kepada sahabatnya. Nah, kemudian selain itu kita juga diperintahkan untuk selalu bertakwa, selalu bertawakal kepada Allah. Karena kalau kita membahas perang Badar antara 313 orang tersebut atau 313 sahabat tersebut melawan 1000 kafir Quraisy, itu sangat tidak masuk akal kalau memang tidak didasari oleh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya itu menjadi pelajaran baik bagi kita semua agar selalu meningkatkan takwa kita, khususnya pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh mulia, bulan penuh rahmat, dan bulan penuh maghfirah ini. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.